Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Asik Podcast SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Gimana kabarnya para pelajarku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Hari ini kita kedatangan narasumber cantik di depan saya ini ya. Kalian sudah melihat pasti dari tadi. Ya, Beliau ini adalah salah satu alumni dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Yuk kita langsung kenalan, silahkan. halo. Halo. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elin Cahyaningsih. Saya alumni dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, jurusan Perbankan Syariah. Saya ini lulusan tahun 2017 ya, Kak Rere. 2017, oke. Ya, umur saya berarti 23 tahun. Umur 23 tahun. Status? Belum berkeluarga. Oh, keluarga, berarti kalian di sana masih punya kesempatan. Gimana? Gimana? Oke, lulusan tahun 2017. 17. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu ini? 2021? Sekitar 4 tahun yang 4 lalu. tahun yang lalu, oke. 4 tahun yang lalu. Sekarang kerja di mana nih? Kebetulan saya bekerja di BPR Bank Surya Yuda Purbalingga. Ya, saya sebelumnya setelah lulus dari sini, saya berhenti selama 1 tahun. Setelah itu saya mendaftar di BPR Bank Surya Yuda cabang Purbalingga. Ah gitu. Berarti Ya. udah jalan berapa tahun di Surya Yuda itu? Sudah mau 3 tahun, Bu. Sudah mau Ya. 3 tahun. Oke. Gimana sih Elin itu bisa mau terjun ke dunia perbankan? Iya, pertama itu karena saya sekolahnya di jurusan perbankan. Okay. Jadi emang cita-cita saya itu menjadi banker, dan kebetulan pada saat itu ada lowongan kerjaan dan di sana ada teman saya sendiri. Terus saya suruh ikut bergabung, lalu saya mendaftar. Sampai sekarang jadi kerja di sana. Oke. Tapi boleh nggak sih aku nanya kalau misal Elin ini masuk ke jurusan perbankan di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga? Iya. Alasannya apa? Kenapa pengen itu jurusan PBS? Alasannya yang pertama apa ya? Kalau orang yang kerja di bank itu rata-rata ya aku memandangnya mereka cantik gitu. Oke. Terus juga berpenghasilannya lumayan gitu. Terus apa ya banyak disegani orang gitulah. Jadinya saya tertarik untuk kerja di bank gitu. Oke. Nah kalau misalnya ketertarikan untuk jurusan perbankannya sendiri, kenapa Elin masuk pilih jurusan perbankan syariah di SMK ini? Yang pertama di perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga. Ini baru di sini ya, baru di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, dan juga fasilitasnya itu sudah sangat cukup baik, Bu Rere, dari segi apa ya? Kita punya ada banknya, yaitu Bank Mini Suryalingga. Terus metode-metode pembelajarannya itu emang udah maju gitu, teknisnya itu udah bagus, dan saya juga dapat support dari kedua orang tua suruh mendaftar di jurusan perbankan syariah ini. Oke. Tapi dulu selama Elin bersekolah di sini, kesannya apa sih? Kesannya banyak, yang aku dapat itu banyak banget. Dan juga sekarang saya ini masih melanjutkan kuliah. Oh, lagi kuliah. Ya, Di mana? Saya di UT. UT, Universitas Terbuka. Ambil manajemen, dan itu juga pelajarannya itu saya sudah mengalaminya di SMK ini. Berarti SMK Muhammadiyah 3 ini dalam menerapkan pembelajaran perbankan syariahnya itu emang udah seperti di universitas, Kak Rere. Semuanya itu keluar di situ. Jadi emang sangat bagus dan juga terupdate gitu. Berarti banyak ya sebenarnya yang pelajarannya juga masuk ternyata di kuliahan, walaupun jurusannya berbeda. Tadi kan manajemen ya, manajemen. Tapi masih masuk gitu ya, dan ilmunya tetap lanjut terus. Dan sedikit udah tahu jadinya kan. Soalnya di SMK-nya udah pernah dipelajari, terus kita lanjut ke universitasnya juga lanjut terus gitu. Kayak gitu teman-teman ternyata ya. Berarti kita balik lagi ke pekerjaan nih. Di BPR Surya Yuda itu sendiri, Elin ini jabatannya apa kalau boleh tahu? Saya itu sebagai FO, yaitu Founding Officer. Apa itu FO? FO itu
bahasanya itu marketing ya. Oke. Nah, cuma Gampangannya marketing dana gitu. Dana kan deposito dan tabungan gitu. Mm-mm. Jadi saya yang menanganinya tabungan dan deposito. Oh gitu. Berarti Elin ini khusus marketing untuk Tabungan dan deposito. tabungan. Jadi ngumpulin Menghimpun dana. menghimpun dana. Oke. Dan ini 3 tahun ini betah ya? Alhamdulillah betah. Oke, padahal ini kan kita lihat sendiri ya, Kak Elin ini cantik, wah. Oke. Terus berpenampilan menarik, tapi kok mau jadi marketing ya teman-teman? Iya. Jadi kalau orang di luar sana nih, para teman-teman adik-adik di rumah pasti mikirnya, lulusan perbankan pasti nanti jadi marketing ujung-ujungnya. Nah, emang ini gimana sih menurut Kak Elin itu sendiri pandangan seperti ini? Dulu pas saya baru bekerja dan diterima jabatannya marketing, emang rada berpikiran seperti itu. Oke. Cuma Berpikiran lama-kelamaan, gimana? iya berpikiran, masa saya jadi marketing sih, nanti keluar-keluar cari-cari nasabah susah dong kayak gitu. Terus balik lagi, yang penting niat dulu, kita semangat. Dan marketing itu ternyata nggak seperti yang dibayangkan pada saat awal. Jadi marketing itu kita menambah wawasan dan juga kenalannya banyak, Mbak Rere. Oh gitu. Iya. Oh siapa tahu kan jodohnya di antara Nah, itu ya. Iya. Kenalannya banyak, wawasannya banyak, terus juga pengalaman nih, kan ada juga nasabah-nasabah yang emang sama kita itu enakan, welcome, ada juga ya memahami karakter dari nasabah tersebut. Yang penting kita bisa mengikuti dan bisa ya berjalan aja sesuai aturan, sesuai SOP gitu. Selama nggak melanggar SOP kita oke aja. Nah, oke. Ada nggak sih pengalaman menarik atau pengalaman yang susah dilupain selama Elin itu jadi marketing ini? 3 tahun ini ada nggak? Mungkin itu dari nasabah atau misal dari kerjaannya. Boleh nggak sih ceritain sedikit? Ada sih. Yang gimana? Itu tentang nasabah ya. Dulu dia itu apa ya, Mbak Rere? Kan kalau BPR kan ada LPS gitu. Lembaga penjamin simpanan. Oke. Itu antara BPR dan bank umum itu emang berbeda kan? Bunganya, skala bunganya. Ya. Ya itu jadi nasabah yang belum tahu soal LPS itu akhirnya tahu karena aku yang ngomong, aku yang menjelaskan kalau BPR tuh lebih tinggi dan juga kita sama saja dijamin LPS dan OJK. Jadi kalau orang yang emang ingin berinvestasi itu emang kita harus cari yang benar-benar yang perusahaan bonafit dong, yang likuiditasnya bagus gitu. Dan itu aku jelaskan, tadinya dia itu apa ya, mengejek soal karena bukan bank umum ya gitu. Terus tak jelaskan lagi, ya emang ternyata sama, kita dilindungi OJK, kita dilindungi LPS sama gitu. Dan dia itu pertama sampai marah-marah sama saya. Ya nggak usah nawar-nawarin terus kalau nggak mau ini. Cuma saya malah semakin tertantang gitu. Dan akhirnya mereka juga pada berpikir sih, terus ya ada juga yang menaruh dananya, jadi berpikirnya itu oh iya ya saya ini menguntungkan lebih di BPR gitu. Jadinya dari dia awalnya marah, terus selanjutnya dia emang mengerti dan juga dia mengolah mungkin berpikir kayak gitu juga. Jadinya dia sempat minta maaf sama saya gitu. Terus ya intinya dia malah semakin dan sekarang jadi nasabahnya. Terus. Iya, nasabah terus. Oh gitu. Berarti dimulai dari penolakan, terus malah jadi ada hubungan nasabah baik. Gitu ya. Oke. Dan ini kan kayaknya Mbak Elin ini udah ini ya, public speakingnya bagus nih, atau misal negosiasi untuk nasabah bagus. Iya. Ini kira-kira didapetin di SMK nggak sih skill kayak gini? Iya dong, tentu itu pelajaran banyak banget. Ada komunikasi bisnis, itu kita ada cara pelayanan nasabah, terus nanti di ujian praktek itu juga itu ada kita sebagai teller, sebagai customer service, juga sebagai marketing juga ada. Pas dulu saya itu pelatihannya itu di BRI Syariah sama Mas Andri namanya. Magangnya? Iya. Oh, prakerin. Iya, prakerin. Kalau SMK prakerin ya. Sama Mas Andi berarti sekarang juga masih di BRI. Iya, masih dia. Berarti, halo Mas Andri. Iya, kalau misalnya lihat YouTube ini ya Mas Andri, halo. Iya. Sekarang kan udah ganti nama jadi BSI. Iya, BSI. Iya. Oh, berarti dulu di sana dan itu banyak pengalaman di situ. Banyak banget pengalaman. Jadi bukan cuma menempatkan di
satu bagian, tapi berbagai macam, dari bagian pembukuan ini loh caranya kayak gini gitu. Jadi SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga itu bekerja samanya udah sama bank-bank yang emang udah bernama gitu. Oke, bank umum ya. Iya, bank umum. Nggak hanya setaraf koperasi, tapi Iya, sudah merambah ke bank umum. Dan ini salah satunya Mbak Elin juga dari lulusan tahun 2017 sudah prakarin di Bank Umum Syariah dulu. Oke, jadi banyak ya Mbak ternyata Banyak pengalamannya. pengalamannya, dan ini sudah 3 tahun jadi funding officer. Ini berarti sudah masuknya kelas profesional ya, karena udah lama, udah bukan cuma setahun berapa bulan gitu, tapi udah 3 tahun. Dan Mbak Elin ini sekali lagi lulusan dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, jurusan perbankan syariah. Oke, boleh tanya nggak sih, ini mungkin agak melenceng dari pertanyaan. Mata pelajaran favorit di SMK apa sih, kalau boleh tahu? Mata pelajaran favorit akuntansi dong. Akuntansi, oke. Kenapa? Di situ banyak tantangannya sih. Kita membuat kayak jurnal umum gitu, terus ada nanti kelaporan ke buku besar, dan itu juga diterapkan di perbankan. Cuma kan kalau masih sekolah kan masih manual gitu ya Bu Rere. Kalau udah di pekerjaan kita udah menggunakan Excel gitu, udah menggunakan aplikasi kayak gitu. Oke, berarti akuntansi ya. Akuntansi. Dan saya sekolahnya juga ada akuntansinya juga kebetulan. Di jadi kuliah ini lanjut. lanjut. Oke, dilanjut ya. Iya. Materinya pun Sama, berkelanjutan ya. Sama. Jadi kayak udah ada pengalamannya gitu. Nggak dari nol banget. Lagi banyak banget ini ternyata ya yang bisa diceritakan. Oke Mbak, tadi kurang lebih sudah menceritakan tentang marketing atau misal hal yang tidak terlupakan. Salah satunya tadi yang ditolak nasabah, tapi akhirnya malah menjadi mitra. Iya kan? Oke. Dan kalau saya boleh tahu nih, apa sih yang suka duka jadi marketing? Suka dukanya? Ya apa ya? Yang pertama itu tadi sukanya dulu deh. Sukanya dulu ya. Kita cari yang suka-sukanya dulu. Jadi marketing, misal ya, pasti kalau yang namanya funding sama AO ya, AO itu kredit ya. Kita itu berbanding terbalik. Kalau yang namanya marketing itu pasti dihormati sama nasabah. Soalnya mereka itu menghimpun dananya ke kita. Jadi jadi mereka tuh pada baik-baik banget. Iya. Berbeda kalau bagian kredit. Dia pasti disebelin sama nasabah Mbak Rere. Nanti soalnya utang laginya. Kalau jadi marketing itu enak. Kalau jadi marketing itu emang enak sih, nggak seperti yang dibayangkan. Pokoknya kita jalanin dulu, diniatin dulu, pasti ada aja orang baik gitu. Oke, itu tadi sukanya. Sukanya. Berarti salah satunya ada tentang ini dong Mbak, pendapatan per bulan itu gimana? Boleh cerita ini, siapa tahu kan pengen tahu nih yang di rumah. Ini marketing tuh kayaknya udah capek kerjanya, nanti dapetnya sedikit lagi lah. Takutnya gitu tuh kan. Kalau orang awam pasti mikirnya kayak gitu. Sebenarnya aslinya gimana nyatanya? Marketing itu pasti banyak banget bonusannya itu ya. Terutama senengnya di bonusan. Dan kebetulan gaji saya itu emang di atas UMR ya Mbak Rere, itu di luar bonus. Nanti kita masih tetap ada THR. Terus gaji 13-annya juga ada ini di bulan ini malah turun. 13-an kayak ini ya, kayak ASN. Iya, ada gaji gitu. 13. Luar biasa. Terus nanti di akhir tahun itu semua perbankan pasti ya. Itu pasti ada pendapatan akhir tahun. Itu dihitung dari awal tahun sampai bulan November biasanya. Soalnya dibagikannya biasanya bulan Desember. Nah, itu berapa kali gaji tuh? Minimal 3 kali gaji, ada 4 kali gaji, ada sampai 7 kali gaji gitu ada. Oke. Lalu untuk Mbak Ellen sendiri pernah sampai berapa kali gaji sih? Kita nggak nyebut nominal nih ya, tapi berapa kalinya gitu? Sampai 4 kali gaji. Pernah? Wah, luar biasa. Tepuk tangannya teman. Ntar ini di saat tepuk tangan ya gini. 3 kali gaji, 4 kali gaji. Luar biasa. Padahal itu sudah dapat gaji bulanan, terus bonus, plus bonus, plus lagi tadi yang pendapatan akhir tahun itu, dan yang itu 4 kali gaji. Wah, luar biasa. Ini kayaknya sekali gajian bisa langsung beli ambil mobil kayaknya. Dihitungnya itu berdasarkan pengelolaan. Gimana itu pengelolaannya maksudnya? Kita itu, jadi kita itu handle nasabah, itu tuh
duitnya ada berapa gitu, pengelolaannya tuh ada berapa. Jadi yang dikelola kita itu berapa nanti diperhitungkan untuk bonusan kayak gitu. Oh gitu. Nggak sembarang kamu nanti dapat berapa kali gaji gitu, enggak. Jadi kita tetap berusaha cari. Berarti hitungannya itu yang didapatkan kita Iya. selama dari nasabah itu Dari ya. nasabah, Oke, berarti lumayan dari ya. pengelolaan. Iya, berarti jangan takut lagi kalau misalnya disuruh kerja jadi marketing. Nah, itu justru yang banyak bonusnya itu marketing. Banyak ininya di Daripada marketing. frontliner itu Ini kalau nanti jadi bonusan polemik lagi nih online debat lagi nih gimana? kalau frontliner itu bonusan biasanya dibagi rata karere. Nah, pasti dari langsung globalannya operasional lah. Karena di kantor sih Iya, ya, kan karena nggak di cari kantor. nasabah keluar Nah, ya. iya. Tapi kalau marketing beda ya itu. Beda. Itu kita juga dinilainya itu kamu itu kerja ngapain aja gitu, nggak pernah ditanyain seperti itu. Kalau di dalam itu kan emang terpantau langsung ya oleh pimpinan kayak gitu. Kalau kita sebagai marketing bebas, kamu mau keluar mau cari nasabah, yang penting itu yang dilihat itu cuma angkanya, pengelolaannya itu kita harus naik kayak gitu. Dan itu misalnya kalau kita keluar melipir-melipir ke warung sebentar gitu Nggak nggak apa-apa ada dong. melipir ke sini Nggak apa-apa, gitu. Aduh apalagi- capek ngaso dulu deh gitu ya, nggak Nah. apa-apa ya. Apalagi kita nanti kalau marketing kan emang harus ngemong nasabah ya. Jadi kita itu wajib banget misal ngajak makan siang bareng nasabah kayak gitu kan, biar tambah deket kayak gitu. Nanti Tambah lama-lama- deket, nanti siapa tahu ketemu nasabah yang jomblo jomblo single gitu ya, sama-sama single terus malah jadi prospekan jodoh. Aduh gimana deh. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. jadi malah dapat semuanya. Iya, dapat semuanya. Iya. Oke. Iya. Jadi banyak banget ini yang sudah kita ulik dari Mbak Elin sendiri. Dia dari jurusan perbankan syariah, terus dia mau terjun ke dunia marketing dan tahu ini jadi wah luar biasa, penampilannya dapet, dia speakingnya juga dapet, kerjaannya, insentifnya juga banyak ya. Jadi Alhamdulillah, iya. adik-adik di rumah jangan takut untuk terjun ke dunia marketing. Karena dunia marketing itu nggak seseram yang kalian pikirkan Kalian gitu ya Mbak. pikirkan Enggak gitu. Jadi malah Masih ininya ada banyak enaknya. gitu. Dan Mbak Elin ini juga bisa melanjutkan kuliah dari pekerjaan marketingnya. Jadi pendapatan yang dia dapatkan dari marketing. Betul ya Mbak? Betul. Oke. Boleh nggak saya minta kalau misalnya Mbak Elin closing, Kelas. motivasi atau ajakan atau mungkin sepatah dua patah kata untuk adik-adik di rumah. Iya. Oke, untuk semuanya. Jadi SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga itu emang SMK favorit saya. Itu jurusannya itu saya perbankan syariah, ada juga yang farmasi ya, Mbak Rere. Iya betul, ada dua jurusan. Yang perbankan syariah itu bagi kalian yang ingin menjadi banker atau mungkin pekerja kantoran gitu bisa kan, misal Bisa. kayak di kantor perpajakan atau kantor dinas gitu, masih tetap nyantol dalam materi-materi yang diajarkan gitu. Jadi kalau misal kalian pengen jadi banker, ayo gabung aja di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Di sini sudah sangat bagus dalam fasilitas, dalam materi yang diajarkan gitu. Nanti ketemunya juga sama Bu Rere ini. Oke. Jadi ayo jangan ragu lagi Iya, kalian jangan ragu untuk lagi. daftar ke SMK Muhammadiyah Purbalingga, apalagi di jurusan perbankan syariah. Ini sudah ada bukti nyatanya ya Mbak Elin ini. Marketing cantik, nasabah itu pasti pada ngantri. Jadi sebelum dia prospekin, nasabah udah ngantri gitu. Sebenarnya banyak ini yang sesuai jurusan dalam pekerjaannya, cuma ini nggak tahu kenapa ini saya yang diundang Mbak Rere. Loh ini kan karena mungkin juga sudah dari requestan gitu Oh, kan. gitu. Ini Mbak Elin dong datengin ke ini podcast SMK. Banyak teman-teman saya yang udah kerja di bank lain juga kan banyak. Oh iya betul. Jadi Jadi nggak cuma di BPR ini ya Iya. Mbak, masih banyak. Tapi yang diundang Mbak Elin dulu nih. Mungkin nanti untuk podcast berikutnya kita undang lagi beberapa alumni juga. Tapi ini untuk awalan Mbak Elin dulu deh Iya yang deh. jadi pembuka. Iya, terima gitu. kasih. Gitu Mbak, mungkin ada lagi? Ya apa ya? Nih, ini malah kita sebenarnya grogi nggak sih Mbak podcast kayak gini? Grogi ini justru pertama kali saya podcast. Pertama Makanya kali. saya tuh masih agak nervous ya teman-teman. Lebih grogi podcast atau ketemu nasabah? Prospekin nasabah? Lebih Ih, grogi kalau ketemu nasabah mah kita face to face gitu udah biasa aja. Kalau ini Biasa kan aja. udah face to face, terus ini ada
audiennya juga. Sering di ini ya pada lihat tuh. Iya, Nanti jadi langsung maklum ya teman-teman kalau masih grogi kayak gini. ntar komennya, Min ini dong nomor teleponnya, Min nomor teleponnya. Wah, ini boleh nggak kalau di share? boleh. Oh, boleh. Paling ujungnya aku prospekin itu bukan untuk kenalan ya. Nanti ujungnya di prospekin. Iya. Kayak nanti mungkin segini dulu ya, Mbak Elin, nanti mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi. Iya. Nanti kita cantumkan profilnya Mbak Elin di cuplikan podcast ini dan di description box nanti akan kita tulis. Dan buat adik-adik di rumah, jangan ragu lagi untuk daftar di SMK Muhammad III Purbalingga di jurusan Perbankan Syariah. Kita tunggu masih sampai tanggal 10 Juli Mbak. Kita masih buka pendaftaran. Iya. Jadi sampai 10 Juli kita tunggu kedatangan adik-adik semua di jurusan kami. Oke, terima kasih Mbak Eli sudah hadir di podcast kami. Semuanya, Mbak Boleh Rere. dadah dulu dong ke kamera. Hai. Oke, mungkin segitu dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube SMK Muhammad III Purbalingga. Kalau misalnya kalian mau request narasumber apa lagi nih untuk minggu depan, boleh dong kasih komen di bawah atau langsung DM ke IG SMK gitu ya teman-teman. Oke, jaga kesehatan semuanya di rumah. Dadah. Assalamualaikum.